Halo semuanya, salam sehat. Ketemu lagi dengan Ibu Feb. Nah, kali ini kita belajar untuk ukuran letak data. Nah, ukuran letak data yang pertama adalah kuartil, di mana kuartil ini membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Ya, jadi kalau misalkan ya kita anggaplah ini sebuah data, maka kalau data ini ingin kita bagi menjadi 4 bagian yang sama, kayak ini ada 3 ya titik yang membaginya. Nah, di mana titik yang pertama itu ya caranya kamu harus bagi 2 dulu ya, bagi 2. Nah, ini dikatakan nilai tengah atau kuartil kedua. Ya, kuartil kedua itu sama dengan mediannya. Nah, kemudian ya dari titik pertama ke kuartil kedua ini di tengah-tengahnya berarti ada Q1 atau kuartil pertama. Ya, kemudian dari Q2 ke data yang terakhir berarti di tengah-tengahnya ada kuartil ketiga. Itu ya, jadi untuk membagi data menjadi 4 bagian itu diperoleh 3 kuartil. Nah, kata lainnya kuartil 1 itu biasanya dipakai dengan kuartil bawah. Ya. Nah, sedangkan kalau kuartil 2 itu kata lainnya adalah median atau nilai tengah. Ya, dimana nilai tengah sudah kita pelajarin di video sebelumnya. Nah, sedangkan Q3 itu dikatakan juga sebagai kuartil atas. Oke, nah yang mau kita bahas saat ini ada 2 jenis kuartil ya. Yang pertama untuk kuartil data tunggal dulu. Ya. Nah, untuk data tunggal ya, letak kuartil itu berada di sini Bu tulis ya. Letak data kita harus menentukan letak datanya di mana ya. Berada di QI atau kuartil ke I karena dia ada 3 kuartil jadi tergantung ya. Jadi kalau misalkan dia kuartil 1 berarti I-nya diganti dengan 1. Gitu ya. Sama dengan I dalam kurung N tambah 1/4. Ya, ini adalah rumus untuk mencari letak data kuartil ke I. Ya, oke. Langsung saja kita ke contoh. Misalkan di sini Ibu berikan contoh yang pertama untuk data ganjil dulu. Ya, nah, diketahui untuk data ganjil itu ada 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ya, ini ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti N-nya sama dengan 7. Nah, syarat untuk kuartil datanya harus berurut dulu ya nak ya. Harus sudah berurut. Nah, sehingga kita mudah untuk menentukan kuartilnya. Nah, langkah pertama berarti kita menentukan kuartil pertama, Q1. Berarti I-nya ganti dengan 1. Berarti sama dengan 1 dalam kurung N-nya berapa? 7. Ya, karena datanya tadi 7, berarti 7 tambah 1/4. Ya, sama dengan 7 tambah 1, 8. Dikali 1, 8 bagi 4, 2. Ya, berarti Q1 berada di data kedua. Ya, berada di data kedua, bukan 2 nilainya, tapi data kedua. Nah, di sini data keduanya adalah 4 ya. Nah, nih 4. Nah, ya berarti ini ya Q1 berarti Q1 sama dengan 4. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke Q2-nya. Oke, Q2 berarti I-nya ganti dengan 2. Berarti 2 dalam kurung 7 tambah 1/4. Ya, berarti sama dengan 7 tambah 1, 8 kali 2, 16 bagi 4, berarti 4. Nah, berarti di sini Q2 berada di data keempat. Ya, data keempat. Nah, di mana data keempat? Ya, berarti kita hitung lagi. Ya, 1, 2, 3, 4. Berarti dia adalah 5. Oke, nah sini berarti Q2. Ya, maka Q2 sama dengan 5.
Oke, nah satu lagi berarti ada namanya Q3. Q3 berarti I-nya ganti dengan 3. 3 dalam kurung 7 tambah 1 per 4 ya. Berarti sama dengan 7 tambah 1 tadi 8 kali 3 24 bagi 4 berarti 6 ya. Berarti Q3 berada di data ke-6. Ya, berapa data ke-6? Ya, hitung lagi. Oke. Data ke-6 berarti 1 2 3 4 5 6. Ya, berarti nilainya adalah 7. Oke. Q3 sama dengan 7. Oke, nah sini Ibu tandain ya. Tadi Q1-nya 4 ya, Q2-nya 5, Q3-nya 7. Nah, pada kuartil ada istilah-istilah ya Nak ya. Yang pertama ada namanya jangkauan kuartil. Ya, jangkauan kuartil. Nah, jangkauan kuartil ini lambangnya adalah JQ ya, karena lambang kuartil itu sendiri adalah Q ya. Jangkauan kuartil diperoleh dari Q3 atau kuartil atas dikurang dengan kuartil bawah. Ya, nah itu yang pertama. Kemudian istilah yang kedua ada namanya jangkauan ya semi interkuartil atau paling sering disebut dengan simpangan kuartil. Ya, itu sama ya, simpangan kuartil atau kata lainnya adalah jangkauan semi interkuartil. Nah, kalau ini diperoleh dari setengah jangkauan kuartil. Ya, atau setengah dari Q3 dikurang Q1. Oke, nah dari soal yang Ibu berikan di atas data ganjil, maka bisa kita tentukan ya, dari sini kita peroleh bahwa jangkauan kuartilnya berarti adalah Q3-nya 7 dikurang Q1-nya 4, berarti sama dengan 3 ya. Sedangkan kalau simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartilnya lambangnya adalah QD ya Nak ya, QD ya. Ini adalah QD, berarti sama dengan setengah dari jangkauan kuartil tersebut, berarti setengah dari 3 sama dengan 1,5. Nah, itu dia istilahnya. Oke, ini adalah ya kuartil untuk data tunggal. Nah, sekarang kita ke data kelompok. Oke, nah kuartil data kelompok. Oke, sama seperti median, modus ya. Langkah pertama untuk menentukan kuartil, kita harus menentukan letak kelasnya dulu. Ya, langkah pertama kita harus tentukan letak kelas. Ya, kelas ini diperoleh dengan rumus IN per 4 ya, dimana I itu tergantung ya apakah dia kuartil 1, apa dia kuartil 2, atau dia kuartil ketiga ya, tergantung pertanyaannya. Nah, dimana N adalah banyak datanya. Oke, per 4. Kenapa per 4? Karena tadi kita sebut kuartil membagi data menjadi 4 bagian, makanya dia bagi 4. Nah, setelah kita tentukan ya letak kelas dari kuartilnya, maka kita masuk ke rumus. Ya, QI atau kuartil ke I itu diperoleh dari TB atau tepi bawah ditambah dengan ya IN per 4 ya, yang letak kelas tadi, dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ya, kuartil ke I ya, per frekuensi kelas kuartil itu sendiri dikali dengan panjang kelas. Oke, Ibu buat lagi keterangannya ya. Nah, TB artinya adalah tepi bawah pada kelas kuartil. Ya, nah N-nya udah, I-nya sudah, sekarang FKQI artinya frekuensi kumulatif. Ya, kumulatif artinya jumlah atau jumlah frekuensi ya sebelum kelas kuartil. Ya.
Nah, sedangkan F, QI itu artinya adalah frekuensi ya kelas kuartil tersebut. Ya, dan yang terakhir ada istilah P, namanya adalah panjang ke kelas. Oke. Nah, misalkan nih ada sebuah tabel Ibu sudah berikan di sini ya. Kalau ditanya tentukan Q1 dan Q3. Oke, nah sekarang kita jawab ya. Nah, yang pertama dulu ya, untuk Q1. Sebelum kita menentukan nilai kuartil pertama, kita harus tentukan dulu letak kelas kuartil ke-1. Ya, di mana letak kelasnya? Ya, diperoleh dengan rumus yang tadi udah Ibu berikan di atas, yaitu IN per 4. Ya, nah, karena N-nya ini ada 30 ya, maka letak kelasnya 1 kali 30 per 4 ya. 30 per 4 berarti 7,5. Letak kelasnya berada di data 7,5. Di mana data 7,5? Oke, kita kembali lagi ke atas ya. 47 ke 49 ada 3 data. Ya, 50 ke 52 ada 6 data. Ya, berarti ini sudah 9 data. Maka data ke 7,5 berada di ya kelas 50 sampai 52 dengan frekuensinya 6. Ya, disinilah letak kelas kuartil pertama. Oke, nah setelah kita tentukan letak kelasnya, maka kita masuk ke rumus kuartil itu sendiri. Ya, nah Q1 sini ya. Q1 ya diperoleh dari tepi bawah ya Nak ya. Tepi bawah untuk kelas kuartil pertama ini ya berarti batas bawahnya 50 dikurang 0,5, maka 49,5 ditambah ya IN per 4 tadi, langsung kita ambil 7,5 dikurang ya frekuensi kumulatif atau jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. Nah, sebelum kelas kuartil hanya ada satu kelas ya dengan frekuensinya 3. Frekuensi kumulatifnya berarti 3 per frekuensi kuartil itu sendiri yaitu 6 ya. Dikali panjang kelas ya 47 ke 49 ada 3 angka ya, maka ini langsung kali 3, coret ya, ini dapat 2 ya, berarti sama dengan 49,5 ditambah 7,5 dikurang 3 itu adalah 4,5 ya, dibagi 2 berarti adalah 2,25 ya, maka kuartil pertama nilainya menjadi 51,75. Itulah nilai Q1-nya. Oke, nah sekarang satu lagi kita menentukan kuartil ketiga. Nah, untuk kuartil ketiga sama, kita harus tentukan dulu letak kelas ya dari kuartil ketiga. Berarti ya sesuai dengan rumus IN per 4, I-nya kita ganti dengan 3 karena kuartil ketiga. Berarti 3 kali 30 per 4. Berarti sama dengan 3 kali 30, 90 dibagi 4. Ya, berarti data ke 22,5. Oke, nah sekarang kita tentukan di mana letak kelas data ke 22,5. Oke, data ke 22,5 berarti 3 tambah 6, 9, 9 tambah 8, 17, 17 tambah 7, 24. Sudah 24, berarti 22,5 berada di data ya 56 sampai 58 dengan frekuensi 7. Ya, di sini berarti letak Q3. Nah, sekarang setelah kita tentukan kelasnya, kita kembali lagi ke rumus ya. Nah, untuk Q3 itu sendiri berarti sama dengan tepi bawah
kelas dari kuartil ketiga, maka 56 dikurang 0,5 berarti 55,5 ditambah ya IN per 4 yaitu 22,5 ya dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Nah, sebelum kelas kuartil ketiga ada 3 kelas. Berarti jumlah dari frekuensi semuanya adalah 17. Ya, per frekuensi kelas kuartil itu sendiri, yaitu tuh 7 dikali panjang kelas. Nah, panjang kelasnya masih sama ya, Nak ya. Ya, 56 ke 58 ada 3 angka. Nah, kita lanjut. Berarti sama dengan 55,5 ditambah 22,5 dikurang 17. Ya, berarti 5,5 dikali 3. Ya, berarti 16,5 dibagi 7. Maka sama dengan 55,5 ditambah 2,35 ya, ambil hanya 2 di belakang koma saja ya, Nak ya. Maka nilainya sama dengan menjadi 57,85. Nah, ini adalah nilai kuartil ketiganya. Oke, ya Ibu harap kalian mengerti. Sampai sini video pembelajaran kita. Tetap semangat semuanya dan tetap sehat. Bye-bye.